Profesor Dr. Rudi Herianto Adinugroho SH.MH MBA yang sering disapa Rudihan merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara yang lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 1968 dari pasangan Bapak Rujito dan Ibu Titik Darwati. Rudihan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana dengan penuh kasih sayang serta kesabaran. Rudihan menyelesaikan jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di beberapa kota di Indonesia. Lulus Sekolah Dasar Negeri 1 Karangayu, Kota Semarang, Jawa Tengah di tahun 1981. Lulus sekolah menengah pertama di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada tahun 1984. Dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukoharjo dan lulus pada tahun 1987. Setelah menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah, Rudihan merantau untuk mengejar minatnya di Universitas Lampung di tahun 1991 pada jurusan Ilmu Hukum. Pada tahun 1991 telah dinyatakan menjadi sarjana hukum. Rudihan melanjutkan untuk menerapkan ilmunya di instansi kepolisian. Tahun 1993, Rudihan dilantik menjadi Letnan 2 Polisi yang pada saat itu masih bergabung dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada tahun 1953, Rudihan resmi dilantik sebagai abdi negara pada institusi Polri yang ditempatkan di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta Selatan sebagai ahli hukum kepolisian. Sebagai perwira pertama, Rudihan dinilai orang yang agamis serta penyayang kepada orang tuanya. Sejak kuliah di Lampung, Rudihan banyak belajar tentang cara kehidupan bermasyarakat yang baik dan sopan. Oleh karena itu, pada saat dilantik sebagai seorang polisi, Rudihan memiliki sifat yang rendah hati kepada seluruh elemen masyarakat. Pada tahun 1996, Rudihan menikahi perempuan berdarah Sunda yang bernama Wiwik Fauzia Puspitaningsih yang sering disapa Wirudi dan dikaruniai 2 orang putra. Anak pertamanya bernama Laswardi Azaning Jagat yang sekarang berdinas di Korps Bayangkara Daerah Polda Metro Jaya, dan anak keduanya bernama Pradiva Digdayaning Jagat yang kini tengah menjalankan pendidikan kepolisian di Akademi Kepolisian Semarang. Setelah mengabdi beberapa tahun menjadi prajurit Bayangkara, Rudihan yang aktif di bidang hukum kepolisian pun melanjutkan program studi Magister Hukum di Universitas Jayabaya, Jakarta Timur pada tahun 2006. Di samping itu, Rudihan juga mengembangkan karir kepolisian di beberapa sekolah, yaitu Sekolah Lanjutan Perwira pada tahun 2002 di Jakarta dan Sekolah Staf Perwira Pimpinan Polri pada tahun 2007 di Lembang, Jawa Barat. Pada tahun 2010, Rudihan dipercaya untuk menjadi Kapolres Cimahi Polda Jawa Barat. Di tahun 2015, diberikan mandat Kapolri untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polda Metro Jaya sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat dengan berpangkat Komisaris Besar Polisi. Rudihan menyelesaikan program studi doktor di bidang ilmu hukum di Universitas Jayabaya pada tahun 2016 serta memenuhi karir kepolisiannya dengan lulus sebagai predikat terbaik pada program Diklat PIN tingkat 1 di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang bertempat di Jakarta Pusat. Pada tahun 2016 sampai dengan 2017, Rudihan yang memiliki integritas dalam ilmu hukum dipercaya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pada tahun 2017 hingga 2019, Rudihan diberikan amanat jabatan sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu serta selanjutnya diberi amanah jabatan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus di bawah Satuan Kerja Badan Reserse Kriminal Polri dengan berpangkat Brigadir Jenderal Polisi. Karena ketekunan dalam menguasai ilmu hukum dan kepolisian, pada tahun 2019, Kapolri melantik Rudihan sebagai Kepala Divisi Hukum Polri dengan menyandang pangkat Bintang 2 atau Inspektur Jenderal Polisi. Sejak menjabat sebagai Kadifkum Polri, Rudihan menorehkan tinta emas pada institusi Polri dengan menyusun inovasi tentang hukum di Indonesia, yang diantaranya adalah solusi atas keadilan dan kepastian hukum, dapat diartikan juga restorative justice, yang saat ini menjadi salah satu program prioritas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Dalam penegakan hukum dari tingkat Polsek hingga tingkat Mabes Polri, Rudihan juga memiliki beberapa penghargaan dari Presiden Republik Indonesia atas dedikasi pengabdiannya pada institusi yang berlambang Tribrata. Di sela-sela kesibukan kerjaan, Rudihan juga dikenal sebagai penyayang keluarganya, serta memiliki jiwa yang empati kepada unsur ulama dan pesantren.
Pada tahun 2020, sesuai keputusan Kapolri, Inspektur Jenderal Polisi Profesor Dr. Rudi Herianto Adi Nugroho SH.MH MBA diangkat jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Daerah Banten. Hingga saat ini, Rudihan yang dikenal sebagai polisi yang religius dan humanis sering meluangkan waktunya untuk bersilaturahmi kepada ulama dan umaro di daerah Banten. Berkat doa dan kerjasama dari Forkompinda Banten, Rudihan dapat menurunkan angka penyebaran kasus COVID-19 serta membantu dalam program percepatan vaksinasi di Provinsi Banten. Suksesnya Rudihan dalam menangani pandemi COVID-19 di Provinsi Banten ini karena memiliki program inovasi Kapolda Banten, yaitu program Pendekar Banten yang dapat diartikan polisi yang empati, ngayomi, dan dekat dengan rakyat Banten.